Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nurizkia Raffidiana dari kelas PSDKJ 1 nomor absen 24. Di video kali ini saya akan membahas tentang Access Control List atau ACS. Nah, sebelum itu, di sini saya memiliki sebuah kasus berupa atau sebuah topologi berupa dua buah router dan dua buah switch, serta di sini ada sebuah switch yang terhubung langsung dengan 6 buah PC. Namun 6 buah PC tersebut terbagi dalam 3 VLAN, yang masing-masing VLAN adalah VLAN 10 berisi PC 1 dan PC 2, VLAN 20 berisi PC 3 dan PC 4, sedangkan VLAN 30 berisi PC 5 dan PC 6. Nah, kemudian di sebelah kanan terdapat 3 buah server yang terhubung langsung dengan sebuah switch. Nah, di sini saya sudah melakukan konfigurasi pada semua ini. Kemudian didapatkan IP DHCP. Nah, untuk IP DHCP-nya sendiri itu mengikuti network tiap-tiap VLAN. Untuk VLAN 10 sendiri itu IP-nya 192.168.10/24, kemudian VLAN 20 192.168.20.0/24, sedangkan untuk VLAN 30 itu IP-nya 192.168.30.0/24. Nah, di sini untuk FA01 pada router 1 itu IP-nya adalah 10.10.10.10.1/24, sedangkan pada FA01 atau di router 2 itu IP-nya 10.10.10.10.2/24. Kemudian pada FA00 di router 2 itu IP-nya 192.168.1.0/24. Nah, di sini server 1 sampai server 3 itu sudah memiliki IP DHCP sendiri yang telah dikonfigurasikan menggunakan IP DHCP pool. Nah, jadi di sini apabila kita melakukan ping dari server 1 ke baik VLAN ke 10, 20 maupun 30, nanti hasilnya akan destination host unreachable. Kenapa? Karena kita belum memberikan dynamic OSPF ataupun yang lainnya pada semua PC ini. Jadi kedua belah pihak itu tidak dapat saling berkomunikasi. Nah, di sini saya akan memberikan dynamic routing OSPF kepada router 1. Kemudian router OSPF 1. Setelah itu kita enter. Ini kita to show IP routing untuk melihat table routingnya. Nah, di sini sudah ada IP yaitu 10.0, kemudian 10.0 yang 192.168, 10.0. Setelah itu di sini juga 20.0. Kemudian di sini ada 30.0. Nah, kemudian kita ketikkan router OS PF1. Setelah itu kita ketikkan lagi network. Nah, di sini untuk OSPF kan kita konsepnya adalah advertise. Nah, yang akan kita advertisekan adalah IP milik VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan IP router 1 yang ada pada FA01. Kita ketikkan network 10.10.10.0, kemudian kita tanda tanyakan. Nah, untuk kelanjutannya adalah kita harus memasukkan wildcard bits-nya. Nah, untuk wildcard bits-nya sendiri itu kita dari subnet mask 255.255.255.0 nanti kita kurangi dengan sejumlah prefixnya. Karena kita menggunakan prefix berupa slice 24, maka
hasilnya adalah 000.255. Kemudian kita spasi, kita tanda tanyakan. Nah, selanjutnya adalah kita harus mengetikkan OSPF area ID-nya. Nah, di sini saya akan menggunakan area 0. Enter. Setelah itu kita ketikkan lagi network 192.168. Ini titik 10 karena itu milik VLAN 10.0 kemudian 000.255 area 0. Kemudian untuk VLAN 20 enter. Setelah itu terakhir adalah VLAN 30. Exit. Setelah itu di sisi satunya itu terdapat router 2. Nah, di sini kita akan mengadvertiskan IP milik router 2, yaitu yang 10.10.10.2 dan 192.168.1.0. Kita ketikkan di sini di router 2 nconfig router OSPF. Di sini saya akan menggunakan OSPF 2. Kemudian kita ketikkan network 192.168.1.0 kemudian 000.255 area. Kita gunakan area yang sama, yaitu area 0. Kemudian network 10.10.10.0 di 000.255 areanya juga 0. Enter. Nah, di sini sudah berubah untuk EVA01 dari loading menjadi full. Terus loadingnya adalah artinya di sini statusnya adalah up atau menyala. Kemudian exit to show IP root. Nah, di sini sudah ada IP yang OSPF ya teman-teman. Di router 1 juga kita cek to show IP root. Nah, di sini juga sudah ada untuk router OSPF-nya atau IP-nya. Kemudian kita akan melakukan pengujian dari server 1. Kita pingkan lagi ke VLAN IP VLAN IP PC yang ada di VLAN di seberangnya. Kita pingkan. Nah, untuk hasilnya sendiri itu awal-awal akan request timeout, namun nantinya akan TTL. Kemudian kita ping lagi 20.2 awal-awal timeout, namun nantinya akan TTL. Setelah itu yang terakhir adalah di di VLAN 30. Nah, hasilnya adalah TTL. Nah, jadi setelah melakukan praktik dynamic routing OSPF ini, nantinya antara VLAN di sebelah kiri dengan semua server di sebelah kanan nantinya akan saling terhubung dan bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, kemudian di sini kita akan membahas materi tentang ACL atau Access Control List. Nah, untuk akses control list sendiri itu memiliki dua tipe, yaitu standar dan extended. Nah, di sini kita akan mencoba membahas kasus. Misalkan kita memiliki kasus berupa VLAN memblokir
yaitu VLAN 30 itu diblokir, nantinya aksesnya terblokir agar VLAN 30 tidak dapat berkomunikasi dengan server. Di sini yang harus kita lakukan adalah kita klik router 2, setelah itu kita konfigurasikan akses min list, kita tanda tanyakan. Nah, di sini ada tulisan, yaitu yang tadi setelah saya sebutkan, yaitu terdapat dua tipe, yang satu standar sedangkan satunya adalah extended. Kemudian kita ketikkan lagi satu tanda tanya. Nah, di sini ada 3 tipe. Yang satu deny, kedua permit, yang tiga adalah remark. Untuk deny sendiri itu artinya memblokir, sedangkan untuk permit itu mengizinkan. Nah, kita di sini akan membahas tentang dua ini saja, yaitu deny dan permit. Di sini kita ketikkan lagi deny, kita tanda tanyakan. Di sini juga ada 3 tipe, yaitu ABCD, any, dan host. Untuk ABCD sendiri itu di sini yaitu memblokir network, any itu memblokir semua komputer, sedangkan host adalah memblokir satu komputer. Karena di sini kita akan memblokir networknya saja, jadi kita menggunakan yang ABCD. Ini kemudian untuk ABCD sendiri itu adalah kita ketikkan network atau IP-nya. Access list 1, deny, kemudian 192.168.30.0. Untuk wildcard bits-nya adalah 0000255. Nah, kenapa kita kasih IP segini? Karena yang akan kita blokir adalah VLAN 30. Kita klik enter. Setelah itu to show access. Nah, di sini sudah terlihat 10 deny itu ada IP milik VLAN 30. Setelah itu kita ketikkan lagi akses. Kita tanda tanyakan. Nah, untuk statusnya adalah CR. Nah, CR sendiri itu adalah maksudnya adalah aktif. Setelah itu untuk ACL sendiri itu sifatnya ketika kita belum mendefinisikan semuanya, otomatis semua akan terblokir. Jadi walaupun di sini kita sudah memasukkan IP milik VLAN 30, tapi nantinya untuk VLAN selain VLAN 30 itu juga akan ikut terblokir karena sifat dari ACL itu tadi. Kemudian kita konfigurasikan agar VLAN lain dapat terhubung dengan server, sedangkan untuk VLAN 30-nya tidak. Kita ketikkan lagi di sini access list list 1, kemudian permit any. Kenapa kita menggunakan permit? Karena di sini kita akan mengizinkan yang dapat terhubung atau terkomunikasi dengan server. Dan kita ketikkan lagi to show access min list 1 permit any. Bentar, setelah itu kita ketikkan to show access. Nah, di sini sudah terdapat deny dengan ini. Jadi di sini yang tidak bisa terhubung atau sudah terblokir adalah hanya VLAN 30 saja, yaitu PC 5 dan PC 6. Kemudian untuk ACL sendiri itu memiliki sifat direction. Nah, di sini kita akan menyeting untuk FA00-nya itu menjadi ACL. Kita klik lagi router 2. Setelah itu kita ketikkan INT FA00
enter. Setelah itu kita ketikkan IP access min group. Kita satu, lalu kita tanda tanyakan. Nah, di sini ada in dan out. Jadi nanti salah satunya itu akan menjadi yang in, sedangkan yang satunya lagi itu menjadi out. Setelah itu di sini kita ketikkan IP access group 1 itu kita statusnya adalah out. Exit. Nah, untuk yang F00 ini nanti statusnya adalah out. Exit. Kemudian kita uji dengan menggunakan surat. Kita coba dari PC 6 ke PC 5. Nah, hasilnya adalah valid. Kemudian kita coba dari PC yang ada di VLAN 10. Sukses. Nah, oke teman-teman, jadi untuk VLAN 10 dan VLAN 20 itu masih memiliki akses untuk ke server ini, sedangkan untuk VLAN 30 seperti yang kita lakukan sebelumnya itu atau konfigurasi sebelumnya itu gagal. Karena apa? Karena untuk aksesnya sendiri sudah kita blokir untuk yang di VLAN 30. Nah, kemudian di router 2 itu kita ketikkan lagi to show access. Nah, di sini bisa kita lihat untuk match-nya itu yang milik yang binai atau milik VLAN 30 itu 4 kali match. Sedangkan untuk yang VLAN 10 dan VLAN 20 itu 8 match. Jadi kan kita sudah melakukan konfigurasi ACL pada F00 di router 2. Nah, kita akan mengkonfigurasikan ACL pada F01 di router 2. Kita klik router 2, kemudian kita ketikkan, kita kirim surat dulu dari PC 6 ke router 2, itu hasilnya successful. Nah, kita akan membuat nantinya hasilnya itu valid atau gagal. Kemudian kita di sini di router 2 itu ketik int fa00 enter. Setelah itu kita ketikkan no IP access group 1 exit. Kemudian kita uji lagi dengan menggunakan surat dari PC 6 ke router 2. Nah, hasilnya masih utuh successful. Kita akan buat menjadi valid. Ini di sini. Di router 1 kita konfigurasikan dulu untuk ACL pada router 2-nya. Kita ketikkan int fa01
akses group 1 in, kemudian exit. Setelah itu kita uji dengan menggunakan surat dari PC 6 ke router 2. Nah, hasilnya valid. Kenapa? Karena barusan kita sudah mengkonfigurasikan ACL in pada router 2 yang FA01. Setelah itu kita akan mengkonfigurasikan FA01-nya. Disini kita ke router 2 terlebih dahulu, int FA01. Bentar, setelah itu IP access group 1 in, kemudian to show IP run, to show run kemudian di sini kita kopikan akses list yang deny dan permit any. Setelah itu kita ke router 1. Di router 1 kita ketikkan yang tadi kita copy, kita paste. Setelah itu kita klik enter, exit. Setelah itu kita uji dengan menggunakan surat dari PC 6 ke router 1. Hasilnya successful. Nah, kemudian kita dari FA01 itu kita ketikkan lagi to access. Oh maaf, ini FA00.30 itu belum masuk ke sini tadi. Sebentar. Ini kemudian int FA0.30 setelah klik enter, get IP address IP access group 1 in, enter, kemudian exit. Nah, setelah itu kita uji dengan menggunakan surat dari PC 6 ke router 1, PC 6 ke router 2, setelah itu PC 6 ke router ke server 2. Nah, hasilnya valid. Kenapa? Karena di FA00 ini aksesnya sudah kita blokir. Jadinya untuk mengakses ke router 2 maupun ke server 2 itu nantinya juga akan valid atau gagal. Nah, setelah itu kita di
router 1 kita ketikkan lagi to sh access. S-nya namanya apa? Di sini juga sudah ada untuk deny dan permit. Untuk match-nya itu 3. Kenapa? Karena tadi kita melakukan ping ke 3 buah, untuk melakukan ping 3 kali dari PC6 ke router 1, router 2, dan server 2. Setelah itu di sini kita akan menghapus hasilnya. int f0.30, kemudian no IP access group in. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita ke router 2. Kemudian kita ketikkan lagi int fa 0, kemudian IP access street to 1, kita ganti dengan out, exit. Setelah itu kita uji lagi dengan menggunakan surat dari PC6 ke router 1 sudah sukses. Kemudian dari PC6 ke router 2 juga sukses. Setelah itu dari PC6 ke server 2. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita akan membuat PC2 ini terblokir agar tidak dapat berkomunikasi dengan server 2. Setelah itu, yang pertama-tama kita harus mengecek IP milik PC2 di desktop. Kita lihat di sini IP DHCP yang didapatkan oleh PC2 yaitu 192.168.10.3. Setelah itu kita ke router 2. Di router 2 dan config, kita ketikkan int fa00, enter, kemudian access list 1 deny host 192.168.10.3. Kenapa kita pakainya deny host? Karena kita hanya akan memblokir IP atau milik PC2. Enter. Setelah itu spasi kita tanda tanyakan. Untuk statusnya adalah CR atau sudah aktif. Nah, setelah itu kita coba uji dengan mengirim surat dari PC2 ke server 2. Sebentar. Oke, setelah itu di router 2 ini kita ketikkan lagi to show access list. Itu kan ada
nomor-nomornya ada 10, 20, 30. Nah, ini tuh namanya sequence number. Nah, jadi sequence number ini semakin kecil angkanya, maka akan semakin diprioritaskan atau diutamakan. Selanjutnya di sini kita ketikkan lagi int fa 00. Enter. Setelah itu IP akses list standar 1. Enter. Setelah itu kita ketikkan lagi no 30. Itu to show access list. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri jika yang 30 ini sudah hilang. Kenapa? Karena di sini kita sudah mengetikkan perintah berupa no 30. Setelah itu kita ketikkan perintah lagi 11 deny host deny host 192.168.10.3. Enter. Setelah itu to show access list. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri jika 11 itu sudah masuk ke akses listnya, karena barusan kita tambahin 11 deny host dengan IP berupa milik PC2. Setelah itu kita kirimkan surat dari PC2 ke server 2. Hasilnya adalah valid. Kenapa? Karena kita sudah memblokir aksesnya. Nah, sahur. Nah, valid. Kenapa? Karena itu tadi kita sudah memblokir aksesnya. Kita di sini ketikkan lagi to show access list. Untuk match-nya di sebelah sini host itu adalah 2 match. Kenapa? Karena kita melakukan ping sebanyak 2 kali dari PC2 ke server 2. Nah, itu dia video praktek kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.